Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu suara partainya jeblok di survei Litbang Kompas. Andi Arief yakin elektabilitas Demokrat naik lagi asal titik. Dan ini terkait dengan survei Litbang Kompas yang menaikkan elektabilitas Nasdem, koalisi pendukung Anies. Justru untuk koalisi parpol pendukung pengusung yang lain, yaitu Demokrat dan PKS, turun gitu ya. Dan tentu saja ini tidak diharapkan oleh Demokrat karena sudah mengusung Anies Baswedan, dan saat ini memang baru dinikmati oleh Nasdem yang memang sejak awal mendeklarasikan Anies sebagai baca pres ya. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com, dan ini keterangan dari Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Bagaimana selengkapnya langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa partainya berharap koalisi perubahan yang digagasnya bersama Nasdem dan PKS bisa dideklarasikan sebelum masuk Ramadan 2023. Menurutnya faktor ini bisa menaikkan elektabilitas bagi Demokrat. Pernyataan Andi tersebut menanggapi soal merosotnya elektabilitas Demokrat dalam hasil survei Litbang Kompas. Awalnya Andi mengatakan jika hasil survei Litbang Kompas tersebut akan dijadikan data penting untuk melangkah ke depan. Pertama, saya ingin mengatakan Partai Demokrat adalah partai yang saintifik, partai yang ilmiah. Karena itu hasil yang dikemukakan, walaupun Demokrat mengalami penurunan, ini menjadi data penting bagi PD Partai Demokrat untuk melangkah ke depan, kata Andi kepada wartawan Rabu. Andi melihat meski suara partainya merosot dalam survei tersebut usai menyatakan dukungan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden, namun bisa syukuri sebab Demokrat masih bisa bersaing di 4 besar. Sebuah hasil yang not bad ya. Hasil yang hampir semua lembaga survei menempatkan antara 2, 3, 4 bersaing dengan Gerindra dan Golkar, ungkapnya. Menurutnya ada sejumlah faktor yang membuat kerja-kerja Demokrat kekinian menjadi terhambat. Salah satunya yakni belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu proporsional terbuka dan atau tertutup, sehingga ini menghambat kerja-kerja politik di bawah. Karena terus terang kerja para caleg ini hampir menjadi ujung tombak kan menjelang pemilu, di samping struktur partai, tuturnya. Kemudian menurutnya faktor koalisi Demokrat masih menunggu, terlebih memastikan agar elektabilitas Anies Baswedan betul-betul stabil. Ia pun berharap koalisi perubahan bisa dideklarasikan sebelum Ramadan 2023 mendatang. Menurutnya hal itu akan juga berefek pada naiknya elektabilitas Demokrat. Kami berharap sebelum puasa akan deklarasi. Faktor ini juga kami duga akan menaikkan kembali elektabilitas Partai Demokrat. Yang jelas menurut survei Kompas sekitar 6% undecided voter yang bisa kita rebut kembali, pungkasnya. Elektabilitas merosot. Sebelumnya pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden disebut mulai berefek pada perolehan elektabilitas Partai Nasdem jelang pemilu 2024 mendatang. Sementara elektabilitas Partai Demokrat dan PKS justru merosot. Dilihat suara.com, Nasdem memang dalam survei berada di urutan kelima dengan suara sebesar 7,1%. Jumlah itu naik 3% dari survei sebelumnya hanya 4,3%. Adapun kenaikan suara Nasdem tersebut lantaran Partai Besutan Surya Paloh itu dianggap berhasil mengkonsolidasikan simpatisan Anies dari sejumlah partai politik. Langkah Nasdem yang bergeming dalam pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal capres pemilu 2024 tampaknya cukup berhasil mengonsolidasi simpatisan Anies yang selama ini tersebar di sejumlah parpol, tulis keterangan Litbang Kompas Selasa. Nasdem disebut mendapat efek ekor jas dari Anies sehingga bisa mengalami lompatan elektabilitas. Bahkan kenaikan suara Nasdem sebesar 3% ini sebelumnya belum pernah terjadi. Suara Nasdem sebelumnya hanya berfluktuasi, paling hanya sekitar 2-4%. Kendati begitu, keberhasilan Nasdem mengkonsolidasi pendukung Anies ini berdampak pada penurunan Demokrat dan PKS yang memiliki basis pemilih Anies. Suara Demokrat dan PKS justru dalam survei Litbang Kompas terbaru disebut alami penurunan. Hal ini terutama pada parpol dengan profil komposisi pilihan pemilihnya kepada Anies cukup besar, seperti PKS, tulis Litbang Kompas. Suara Demokrat juga alami penurunan karena faktor kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Papua,
Demokrat sebelumnya Lukas NMB. Di luar faktor sosok capres, Demokrat tampaknya juga terpapar dampak penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB yang juga Ketua DPD Demokrat Papua oleh KPK pada 10 Januari 2023 karena kasus dugaan korupsi sambung litbang. Untuk diketahui, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023. Respon sebanyak 1.202 dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi. Dalam survei ini, margin of error kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Ya, itu ya sobat sekalian terkait survei Litbang Kompas yang tentu saja ya ini tidak diharapkan oleh Demokrat dan PKS yang justru elektabilitasnya untuk akhir Maret ini turun ya. Turun, kemudian untuk Nasdem naik ya dari 4%-an sekian menjadi 7%-an. Nah, tentu saja efek ekor jas atau kotel efek ini bisa diharapkan akan juga bisa dinikmati oleh Demokrat dan tentu saja oleh PKS yang sudah mendeklarasikan Anies. Dan kedepannya memang harapannya itu akan sementara ya, karena sementara ini dengan adanya litbang ini akan menjadi cambuk ya, akan pelecut bagi Demokrat dan PKS untuk sama-sama menggandeng Anies yang saat ini memang belum dideklarasikan. Secara koalisi perubahan ini belum dideklarasikan, hanya dari setiap partai saja ya. Kita tunggu saja kedepannya tentang elektabilitas Demokrat yang coba akan diusahakan naik dengan menginginkan ya mengharapkan efek ekor jas dari deklarasi Anies Baswedan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.